ada Bu. Oke. Jadi, oh ya, siapa? Alif Zan ini ketua kelasnya ya? Sama Rizal Fikri ya? Iya Bu. Iya, Bu. Oke, kelas A dan kelas B ya. Oke, jadi kalau apa-apa nanti Ibu hubungin Alif Zan sama Rizal ya. Oh ya, jangan lupa nanti kalian isi ininya ya, isi apa daftar hadir di e-learning ya. Kemudian materinya nanti bisa kalian download di e-learning juga. Nah, kalau kita berbicara tentang kapasitas ruas jalan, analisa kapasitas ruas jalan ya. Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kita kalau dengar kata kapasitas ya. Jadi kalau misalnya kelas ini kapasitasnya itu untuk 20 murid. Atau gedung pertemuan itu kapasitasnya untuk 1000 orang. Jadi sama juga kalau di jalan itu ada namanya kapasitas jalan raya. Jadi yang dimaksud dengan kapasitas jalan raya itu adalah arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Itu menurut MKJI. Simpelnya kita memahaminya adalah banyaknya kendaraan yang kita, kalau ngitung kendaraan itu kan, jadi kita tuh stay di satu titik ya. Nah, banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik itu per jam, gitu kita ngitungnya ya, per satuan waktu. Per satuan waktu itu bisa per 15 menit, bisa misalnya kita per berapa. Nah, tapi kalau kapasitas itu satuan bakunya itu kita per jam. Pada kondisi tertentu dimaknai sebagai, kalau kita mengambil kondisi ideal itu adalah cuaca cerah tanpa hujan. Karena kalau keadaan hujan itu lain lagi ininya ya. Ada apa sih? Ada term condition lain ya. Oke, jadi kalau kita memaknai kapasitas jalan itu adalah arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan. Jadi per satuan jam pada kondisi tertentu ya. Itu menurut MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nah, untuk apa kita mengetahui kapasitas jalan? Itu untuk gunanya untuk analisa. Analisa itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya analisa operasional, kita gunakan kapasitas itu untuk operasional. Itu jadi kalau kita mau menentukan kinerja jalan yang ada ya, atau pada tingkat analisa perancangan. Jadi kalau misal operasional itu jalannya memang sudah ada, kita mau mengetahui kapasitasnya Jalan Jenderal Sudirman nih, sudah ada. Jadi kita mau tahu kapasitasnya berapa itu untuk operasionalnya ya. Tapi kalau jalannya baru mau dibuka, misal jalan tol mana yang ke Betung ya, yang belum jadi ya. Nah, itu baru misalnya pada tahap perancangannya. Nah, kita mau mengetahui kapasitasnya, itu untuk gunanya untuk analisa perancangannya. Jadi, tahu bedanya antara kita analisanya untuk operasional dan untuk perancangannya ya. Oke. Ketika kita mau menghitung kapasitas jalan raya, itu ada nilai yang harus kita hitung. Jadi ada satuannya itu adalah Q ya. Q, kapasitas itu dilambangkan dengan Q. Nah, itu satuannya dalam satuan mobil penumpang. Apa itu satuan mobil penumpang? Jadi gini, kalau kita mau menghitung nih, yang lewat di depan jalan, yang lewat di Jalan Jenderal Sudirman, ada 100 mobil, ada 2 truk, misalnya, ada 5 bus, kemudian ada 200 sepeda motor. Itu semuanya nggak bisa kita jumlahin kan? Dia masih berupa persatuan kendaraan gitu kan? Nggak bisa kita sekian kendaraan kita pukul rata, nggak bisa. Karena ukuran mobil itu beda dengan truk, beda dengan bus, beda dengan sepeda motor. Nah, untuk kita menyeragamkannya, itu
kita mempunyai yang namanya ekivalensi mobil penumpang atau IMP. Nah, IMP ini gunanya untuk kita membuat semua kendaraan itu menjadi seragam yang nantinya bisa kita sebut menjadi satuan mobil penumpang. Nah, jadi kendaraan kita kalikan dengan ekivalensi mobil penumpang EMP, maka jadilah dia SMP. Ya. Jadi semuanya itu nanti seragam. Udah ada pula di slide ini. Oke. Nanti di kemarin barangkali udah sama Bu Debbie ya, ada tentang SMP. Udah ada belum? Udah Bu, Belum ya? untuk ngerjain soal, tapi Bu, kalau untuk dijelasin lebih mendalam belum Bu? Oke, tapi kalian udah ngerti ya SMP sama cara mencari SMP sudah ngerti? Cara mencari SMP-nya itu udah ngerti belum? Jadi misalnya satu mobil sama dengan berapa SMP? Udah tahu belum? Belum Bu. Belum tahu. Oke, jadi gini. Nilai EMP itu ya, nilai ekivalensi mobil penumpang nanti Ibu kasih, Ibu masukin di e-learning ya. Nilai ekivalensi mobil penumpang itu beda-beda, ada faktor pengalinya, koefisiennya ya. Jadi kalau untuk mobil itu dia 1, mobil itu tetap, mobil itu sama dengan 1 SMP. Sedangkan untuk motor itu dia nilainya 0,5 ya. Tapi dia juga beda antara untuk di jalan, di ruas jalan, atau untuk di persimpangan, dia berbeda. Nah, jadi jumlah kendaraan itu kita kalikan dengan koefisien EMP, maka baru kita dapat nilai SMP. Tuh ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau menyebutkan jumlah yang seragam, itu dalam satuan mobil penumpang. Tidak bisa bulat-bulat dari 3 mobil tambah 2 motor sama dengan 5 mobil motor, itu tidak bisa. Tapi harus kita kalikan tadi dengan koefisiennya. Oke. Jadi untuk mencari kapasitas itu ada beberapa elemennya ya. Salah satunya tadi ada yang namanya nilai Q, kemudian SMP, EMP, dan ada juga kecepatan arus bebas. Jadi apa yang dimaksud dengan kecepatan arus bebas? Itu adalah kecepatan pada tingkat arus 0, yaitu kecepatan yang dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi kendaraan lain di jalan. Jadi misal gini nih, kalau jalannya kosong, misal Ibu anggap aja kalau di jalan Tanjung Api-Api itu ya kan kosong ya, itu baru kita bisa mencapai kecepatan arus bebas. Terserah Ibu mau mengendari mobil pada kecepatan berapa. Ibu mau kecepatan 60, oke, nggak ada halangan. Tapi, Ibu mau pelan aja, Ibu mau 40 km per jam, oke, nggak masalah juga. Itu yang dinamakan dengan kecepatan arus bebas, sesuai dengan keinginan si pengemudi. Tapi, kalau di jalan raya, bukan jalan raya, maksudnya jalan yang padat gitu ya, itu kita kan nggak bisa mau memilih, saya mau 60 nih, nggak bisa, kita terhalang, ada kendaraan lain di depan kita, ada hambatan samping gitu kan ya, ada kendaraan yang stop, ada pokoknya kita tidak bisa memilih kecepatan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita berjalan itu mengikuti kondisi lalu lintas yang ada ya, itu yang dinamakan dengan kecepatan arus bebas. Oke, jadi untuk menghitung kecepatan arus bebas itu ada rumusnya. Rumusnya ini ya, dia dipengaruhi oleh kecepatan arus bebas dasar, kemudian ada faktor koreksi lebar jalan, faktor koreksi hambatan samping, dan faktor koreksi ukuran kota atau jumlah penduduk. Nah, jadi kita lihat dulu untuk misalnya kapasitas dasarnya ya, ini untuk yang kapasitas ruas jalan ya. Jadi kalau untuk kapasitas dasar itu kita lihat tipe jalan. Jadi kalau misalnya kita menghitung jalan ya, jadi ada jalan 4 lajur, berpembatas median atau jalan satu arah. Ada juga yang jalan 4 lajur tanpa pembatas median jalan, atau 2 lajur tanpa pembatas median.
Oke, sebelumnya kalian tahu beda lajur dengan jalur? Sebelumnya udah dijelasin ya beda lajur dengan jalur? Sudah tahu belum? Ada yang bisa jawab? Beda lajur dengan jalur? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan. Tia. Kalau jalur itu tuh bagian jalan, Bu, yang untuk kendaraan lalu lintas. Kalau lajur itu tuh bagian dari jalur yang manjang, bagian jalur yang manjang. Good. Ya, jadi kurang lebih gini ya. Kalau lajur itu dia yang misalnya ke arah utara, arah selatan ya. Nah, tapi kalau lajur itu bagian dari jalur. Jadi misalnya yang ke arah utara terbagi lagi jadi 4 lane gitu ya. Terbagi lagi menjadi 4 lajur. Oke, good itu. Makasih Tia. Nah, jadi antara jalan berpembatas dengan jalan tidak ada pembatas, itu dia beda kapasitas dasarnya ya. Oke, kemudian ada faktor koreksi pembagian arah. Ini jadi kalau untuk menghitung kapasitas itu mudah, rumusnya ada. Kemudian tinggal saja kita teliti untuk melihat, oh termasuk klasifikasi mana jalan yang akan kita hitung ya. Ada semuanya sudah dijelaskan di sini. Nah, jadi untuk perhitungannya juga, ini ada contoh soalnya ya. Ya, anak ibu nutup pintu. Bisa nggak? Bisa. Jadi ini ada contoh soalnya dan juga sudah ada penyelesaiannya ya. Jadi kita lihat dari nilai tabel-tabel tadi, itu kita dapatkan nilainya sekian ya. Tinggal bolak-balik tabel aja ya. Kita dapatkan nilainya sekian, kemudian kita kalikan semua ya, didapatlah kapasitasnya sekian ya. Oke, Ibu sudah ada janji mau meeting lagi ini ya. Jadi ke perkuliahan kita sampai di sini dulu karena Ibu baru tahu semalam nih. Siapa yang baru ngubungin Ibu semalam? Rizal ya? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita materinya nanti silakan kalian download di e-learning ya. Kemudian kalian coba kalau kalian selesain sendiri ya. Ini contoh soalnya, tapi ini udah ada jawabannya kan. Jadi maksud Ibu biar kalian bisa gitu cara ngelihat tabelnya ya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Kemudian jangan lupa itu tadi isi daftar kehadiran kalian di e-learning ya. Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Kelas 2020 Kampus Palembang. Stop dulu. Oh, sebentar Ibu, screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, layar selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih ya semuanya. Ibu tutup meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.